السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Saya bacakan ayat yang ke-20, 21, 22 dan seterusnya dari Suratul Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sungguh kalian lebih menyukai yang dekat. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini lebih dipilih oleh kalian, oleh manusia, daripada yang 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Kenapa? Karena banyak dari manusia menyangka bahwa 200 tahun lagi, 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi nggak ada apa-apanya. Seolah tidak perlu difikirkan karena nggak ada apa-apanya. Jelas ini keliru. Justru yang nggak ada apa-apanya itu yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Yang 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, justru itu yang ada apa-apanya. Yang justru luar biasa. Yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itulah bangkai kambing, sampah, senda gurau, permainan, la'ibun, walahwun, watafakhurum bainakum. Itu yang dekat itu. Justru kalian, kata Allah, lebih memilih yang dekat-dekat itu, yang sekarang-sekarang ini. Maka orang cerdas itu yang apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang berpikir untuk 200 tahun yang akan datang, 500 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, 10.000 tahun yang akan datang. Itu cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Mengamalkan sesuatu, berbuat sesuatu untuk nanti setelah mati. Tentu ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Kalau sebelum mati, ya 30 tahun saja kita nggak berani kan? 30 tahun lagi saya masih ada di sini, nggak berani kan? 20 tahun lagi kita nggak berani. Di antara kita sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Lalu merasa terus ada di sini 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, nggak berani. Mungkin 20 tahun, mungkin 10 tahun. Mungkin setahun 2 tahun lagi. Ada berapa kemarin yang masih duduk di sini? Sekarang sudah tidak ada lagi. Kita nggak akan ketemu lagi. Ada berapa yang sudah mendahului kita? Nggak akan pernah ketemu lagi. Bukan 1-2. Ini pelajaran yang cukup. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi apa yang disindir oleh Allah di sini. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Menyukai yang buru-buru, yang singkat, yang hari ini. Wa tadharunal akhirah. Meninggalkan, melupakan akhirat.
Seolah kalau disebut surga, neraka, sirat, mizan, haud, jauh. Seolah bisa terjadi, bisa tidak. Gitu ya. Tapi kalau disebut proyek besar, gaji besar, THR, ya, dagangan, ini, itu, semangat. Wa tadharunal akhirah. Meninggalkan akhirat, melupakan akhirat. Tentu di sini karena ada siapa? Ada iblis. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada setan, beda masalah. Karena ada iblis, ada setan, disinilah kita semua tertipu. Terus ditipu oleh setan, oleh iblis. Itu kan nanti. Sekarang nih. Yang penting sekarang nih. Iblis terus menipu kita. Wujuhu yawma idzin nadirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri, bahagia, nikmat, lezat, bangga, senang. Apa? Ila rabbiha nadhirah. Melihat wajah Allah, melihat wajah Tuhannya. Sepakat para ulama ahlus sunnah bahwa wajah Allah kelak akan bisa dinikmati, dilihat oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Ini salah satu ayat di antara beberapa ayat dan hadis. Bahkan Nabi menggambarkan lebih rinci, kita melihat wajah Allah kelak seperti kita melihat apa? Bulan purnama. Tidak menyilaukan, indah, tidak berdesak-desakan, nikmat. Apanya? Melihatnya. Bukan wajah Allah seperti bulan purnama, tentu bukan. Salah faham. Sama dengan sebagian saudara kita salah faham dengan awwalu zumratin, kelompok pertama yang akan masuk surga itu wajahnya seperti bulan purnama. Maksudnya indah, bercahaya, bersinar, bagus, berseri-seri. Bukan bunder, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya. Bulan purnama kan nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya. Jangan sampai salah paham. Termasuk kita tidak boleh salah paham dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam mengikuti rupanya Allah. Suratihi, hinya di sini kembali ke Allah. Siapa yang mengatakan kembali ke Adam, berarti dia terkena syubhat Jahmiyah. Kembali ke Allah, bukan kembali ke Adam. Jadi Allah menciptakan Adam itu mengikuti rupanya Allah. Apa yang dimaksud? Wajah Adam mirip sekali dengan wajah Allah? Tidak. Wajah Adam persis seperti wajah Allah? Tidak. Tapi ada wajah Adam mengikuti wajah Allah. Apa? Indah, menawan, bagus. Bukan wajah Adam mirip sekali dengan wajah Allah. Tidak sama sekali. Batal dong. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Kan enggak batal itu. Tidak mungkin ada yang sama. Jangankan sama, mirip-mirip dengan Allah, enggak mungkin. Karena itu Allah menciptakan Adam, rupa Adam sama dengan rupa Allah, maksudnya sama-sama indah, sama-sama bagus. Bagusnya sama? Tentu tidak. Sama-sama indah. Kalau dikatakan
masjid ini bagus, masjid Nabawi bagus, kan sama-sama bagus. Apa bagusnya sama persis? Tentu tidak. Gitu ya. Si A tampan, si B tampan. Apakah si A, si B ini sama persis ketampanannya? Tentu tidak. Ya kan? Si A soleh, si B soleh. Apakah si A dengan si B ini sama persis kesolehannya? Tentu tidak. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Dan ada juga wajah-wajah yang muram, menderita, sedih. Kenapa? Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Karena dia dzon di sini bukan menyangka tapi yakin. Dzon di sini bukan menyangka tapi yakin. Dia yakin sebentar lagi dia akan tertimpa keburukan. Neraka, jahanam, api menyala, siksaan. Dia yakin betul sebentar lagi akan tertimpa itu. Kalla idza balagatit taraqi. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, ketika gorgoroh, ketika seseorang sudah yakin sebentar lagi dia akan mati, gak mungkin akan hidup lagi. Ini bukan ketika pistol sudah menempel di kepala, bukan. Ketika pedang sudah menempel di leher, bukan. Ketika kanker sudah stadium 4, bukan. Kalau itu masih bisa hidup lagi dengan kehendak Allah. Kalau ini nggak mungkin. Ketika pistol sudah ditempelkan di kepala kan bisa ditembakkan, bisa gagal. Begitu juga ketika seseorang sudah berada di tiang gantungan, bisa diteruskan, bisa gagal. Begitu pula ketika terkena kanker stadium 4 bisa saja sembuh kalau Allah menghendaki, ya kan? Kalau ini nggak mungkin batal. Gorgoroh, idza balaghatit taraqi. Jadi sebentar lagi dia pasti mati. Dan dia tahu, dia yakin. Di luar ini dia nggak tahu. Taruhlah seandainya nyawa itu diangkat dari bawah, artinya betis sudah mati, dengkul belum, dengkul sudah mati, paha belum, paha sudah mati, perut belum. Belum tahu dia. Belum tahu dia. Nah, ketika sudah sampai kerongkongan, baru dia tahu, baru dia sadar. Dan di saat itu sudah tidak ada gunanya bertaubat. Menyesal sudah tidak ada gunanya lagi. Istighfar sudah nggak ada gunanya lagi. Ya. Yang ada memetik hasil. Ketika selama ini dia beriman, beramal saleh, taat, jauh dari maksiat, maka detik itu dia pasti senang, bahagia, pengen buru-buru, cepat-cepat bertemu dengan Allah. Laqad tala syauqul abrari ila Allah, wallahu ila liqaihi asyaddu syauqan. Orang yang rindu pengen cepat-cepat ketemu dengan Allah di sini nih. Bukan sekarang, tapi di sini. Di saat gorgoroh. Di saat nyawa kita di kerongkongan. Nah, kita insya Allah yang beriman, yang soleh, yang jauh dari maksiat, yang berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah. Nah, detik itu Allah lebih pengen lagi ketemu, menyambut dia, lebih rindu lagi. Si fulan ini rindu ingin segera bertemu dengan Allah, Allah lebih rindu lagi ingin segera bertemu, menyambut dia. Sebaliknya, orang yang tidak mau bertemu dengan Allah,
Allah pun tidak sudi bertemu dengan dia. Siapa? Orang kafir, ahli maksiat. Ketika gorgoroh, dia ketakutan luar biasa. Dia tidak mau bertemu dengan Allah. Walaupun dia yakin sebentar lagi akan mati bertemu dengan Allah, dia takut, dia tidak mau. Detik itu Allah pun tidak sudi bertemu dengan dia. Ya. Maka jelas hadis ini, dalil ini tidak bertentangan dengan jangan sekali-kali kalian berharap mati lidurin asobatu, karena tertimpa musibah. Nggak boleh ingin mati, padahal bertemu Allah itu mati. Seolah bertentangan kan. Kalau kita nggak pengen mati, nggak pengen bertemu dengan Allah, Allah pun nggak sudi mau ketemu sama kita. Seolah bertentangan. Jawabnya tidak. Tidaknya di mana? Di waktu. Di waktu. Ya. Sama dengan sabda Nabi, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh dalam jihad. Ya. Sementara ada hadis lain, man lam yaghzu wa lam yataqanna nafsuhu bil ghazwi. Barang siapa yang belum pernah berperang berjihad dan dia tidak ada keinginan untuk berperang berjihad, famata fi syu'batin minan nifaq, maka dia akan mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Kan seolah bertentangan. Hadis yang satu kita dilarang berharap-harap ketemu musuh dalam jihad, hadis yang satu kita disuruh bercita-cita jihad. Jawabnya tidak bertentangan. Di mana letak tidak bertentangannya? Di waktu. Sama dengan ini. Kapan kita disuruh bercita-cita ingin jihad, kapan kita jangan berharap ketemu musuh. Sama dengan tadi. Kapan kita tidak boleh berharap mati, kapan kita pengen cepat-cepat mati. Itu ada waktunya. Wakila menrak, dikatakan siapa yang bisa meruqyah, istilahnya mengobati. Siapa yang bisa mengembalikan nyawamu itu ke seluruh badan, tidak di tenggorokan lagi? Nggak mungkin kan? Kalau kanker bisa diobati, paru-paru, asam urat, jantung, liver, segala macam bisa diobati. Gorgorah tidak bisa diobati. Tidak ada rakin, tidak ada yang bisa meruqyah, tidak ada yang bisa mengobati. Ya. Ada riwayat Nabi selalu membacakan adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi. Sering didengar oleh Aisyah. Nah, ketika Nabi sakit menjelang wafat, gantian Aisyah membacakan doa itu, ya, dengan tangan Aisyah. Tangan Aisyah disingkirkan. Nabi menolak. Ini bukan saatnya untuk meruqyah. Nggak berguna. Nabi tentu dikasih tahu bahwa ajal beliau sudah dekat. Nggak ada gunanya ruqyah. Ruqyah hanya berguna ketika ajal belum sampai. Ajal sudah sampai, nggak ada gunanya. Dokter, rumah sakit, obat, suntikan, nggak ada gunanya. Wa dhanna annahul firaq, dia don, sekali lagi yakin di sini, bukan prasangka. Dia yakin ini saat untuk berpisah. Ini saat harus berpisah. Dengan siapa? Siapapun yang selama ini bersama, ya anak, ya istri, ya suami, ya ayah, ya ibu, ya teman, kerabat, semua. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, pisah semua. Saatnya untuk berpisah. Dan tidak ada gunanya sama sekali. Kecuali yang sudah dia infakkan. Yang sudah dia amalkan. Yang selama ini dia kecilkan.
bersih-bersih masjid karena Allah, baca Al-Quran, seayat 2 ayat, sedekah 1000, 2000, itu justru yang bermanfaat itu. Adapun proyek yang sekian miliar, sekian triliun, pangkat yang begitu tinggi, jenderal, gubernur, presiden, raja, nggak ada gunanya lagi. Ya. Yang ada gunanya justru baca Al-Quran seayat 2 ayat, ruku, sujud, wudu, tayamum, azan, qomat, yang selama ini kita sepelekan. Itu manfaat yang sangat besar. Wal taffatis saqu bis-saq, dan bergesek betis dengan betis, saking beratnya, saking sakitnya, saking tidak ada obatnya, maka dikatakan betis dengan betis dia bergesek. Wal taffatis saqu bis-saq, mengungkapkan keadaan yang teramat berat, sakit yang luar biasa. Dikatakan 500 kali sabetan pedang, dan gak ada yang tidak sakit. Dan sakitnya di sini bagi seorang mukmin adalah penggugur dosa. Ya, kan gak lama, mungkin sejam, mungkin setengah jam, mungkin seperempat jam, mungkin 5 menit. Ya. Ada saudara kita minta susu kepada istrinya, baru diambilkan, ya balik lagi sudah nggak ada. Ya, berarti kan cuma berapa detik, berapa menit. Ya. Yang sejam 2 jam ada, terserah Allah. Beda dengan neraka, jutaan tahun, jutaan abad. Bahkan ada yang kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kalau ini kan sebentar. Yang dengan sebentar ini, sakit yang luar biasa, akhirnya dosa-dosa kita diampuni. Karena Allah ingin bertemu dengan hamba-hambanya dalam keadaan si hamba bersih dari dosa. Ila rabbika yawma idzinil masaq, dituntun Rabbmu pada hari itu, dituntun. Gak ada jalan lain, terus ke situ. Gak suka-suka dia, saya mau ke sini, saya sebelah sana. Terus ke situ. Beda dengan kita di muka bumi ini, mau kemana terserah kita kan. Mau ke masjid terserah kita, ke majelis ilmu terserah kita, mau ke tempat maksiat terserah kita. Hari itu tidak. Bahkan ada yang mau sujud, Allah tidak izinkan, dia terpental ke belakang. Dia terpental ke belakang. Sujudkan ke depan, justru dia terpental ke belakang. Hari itu. Sementara sekafir-kafir orang kafir hari ini, sejahat-jahat orang zalim hari ini, kalau dia mau sujud pasti bisa. Kalau dia mau. Hari itu nggak bisa. Dia mau sujud ke depan, terpental ke belakang. Terus seperti itu. Fala saddaqa wala shalla. Dia tidak membenarkan, berarti tidak beriman, dan tidak sholat. Jadi jangan dikira sholat itu cuman kewajiban orang yang beriman, orang Islam. Tidak. Si Buddha, si Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani wajib sholat apa tidak? Wajib. Wajib. Wajib puasa? Wajib. Haram makan babi? Haram. Haram minum khamr? Haram. Haram makan riba? Haram. Wajib zakat? Wajib haji? Wajib. Bukan cuma kaum muslimin. Cuman kalau mereka mau sholat dan sholatnya pengen diterima, ya baca syahadat dulu, masuk Islam dulu. Gitu. Karena Nabi SAW rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah
untuk seluruh alam, bukan hanya untuk kaum muslimin. Maka siapapun yang hidup setelah beliau wajib mengikuti syariat beliau. Maka dikatakan umat beliau dibagi dua. Ummatul dakwah dan ummatul istijabah. Ummatul dakwah adalah semua manusia yang hidup sekarang ini setelah beliau, dari zaman beliau sampai hari ini, sampai hari kiamat, itu semuanya umat beliau, ummatul dakwah. Artinya yang harus menyambut dakwah beliau. Yang kedua, ummatul istijabah, cuman kita-kita ini kaum muslimin yang menyambut dakwah beliau, yang mengijabah seruan beliau, hanya kaum muslimin. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi justru mereka mendustakan dan berpaling. Orang-orang kafir mendustakan dan berpaling. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, dia kembali keluar ke keluarganya dan menyombongkan diri bersama keluarga besarnya, bersama sukunya, bersama kebesaran bangsanya. Dia merasa aman, dia menyombongkan diri. Lalu dia mengatakan, aula laka fa'aula, celaka engkau, celaka engkau. Thumma aula laka fa'aula, celaka engkau, celaka engkau. Ucapan siapa ini? Ucapan Abu Jahal. Ucapan Abu Jahal ketika diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk beriman. Nabi dipegang baju beliau, dikumpulkan baju beliau, dipegang oleh Abu Jahal dengan mengucapkan kalimat ini, aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Celaka engkau, celaka engkau. Dengan menyombongkan diri, punya keluarga besar Quraisy. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja? Mati jadi tanah, jadi debu, sudah selesai. Nggak ada pahala, nggak ada dosa begitu, nggak ada pembalasan begitu. Sangkaan yang jauh dari kebenaran. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dia dulu cuma nutfah, air mani yang terpancar, summa kana alaqatan, kemudian menjadi alaqah, segumpal ya, yang sangat tidak ada harganya. Fa khalaqa fa sawwa, lalu dari situ Allah ciptakan, lalu Allah sempurnakan dengan kejadian yang luar biasa. Gagah, besar, ya, putih, bersih, ya, kuat, tampan, cantik. Ternyata dulu cuman alaqah. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha, Allah jadikan berpasang-pasangan, yaitu laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ada riwayat ketika membaca ayat ini, Abu Hurairah mengatakan, bala syahidna, bala syahidna, iya, kami saksikan. Apa ayat ini? Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah Allah yang seperti itu? Apa ia Allah yang sanggup melakukan itu, tidak sanggup menghidupkan yang mati? Dari setetes air yang hina kemudian menjadi manusia yang luar biasa, perkasa, pintar, hebat, lalu menghidupkan yang mati, masa nggak bisa? Lebih mudah, jauh lebih mudah. Bala syahidna. Beberapa sahabat mendengar ayat ini mengucapkan bala syahidna, ya, kami bersaksi Allah sanggup. Ya.
Ya, ada beberapa riwayat tentang bagaimana dicabutnya nyawa di tafsiran ayat ini, ya. Tapi waktu habis, kita persiapan berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.